Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Untuk pengawasan atau pengendalian sampai sekarang masih digunakan bermacam-macam istilah, antara lain penelitian, pemeriksaan, pengabdian, pengamatan, dan pengawasan. Pengendalian dilakukan untuk mengendalikan atau mengawasi sampai di mana usaha-usaha dijalankan. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan program yang telah digariskan atau belum? Beberapa pengertian tentang pengawasan antara lain: satu, pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang diterapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Dua, pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang sudah dirancang dapat dicapai. B. Proses dasar pengawasan. Proses pengawasan meliputi 3 tingkat, yaitu 1. Establishment of standards atau menciptakan standar. Standar adalah suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Biasanya standar dibuat berdasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. 2. Measurement of performance atau pengukuran atau penelitian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai seberapa jauh perusahaan di mana bahan-bahan yang digunakan, tenaga buruh yang dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang produksi. Standar ini dapat kuantitatif sifatnya, misalnya jam kerja buruh per menit produk, mil atau ton, lalu lintas barang yang diangkut, unit produksi per jam kerja, mesin atau ukuran kuantitatif yang lain. Standar fisik dapat juga bersifat kualitatif, misalnya standar-standar yang dipakai untuk mengukur ketelitian dalam memberikan kecepatan kenaikan pesawat terbang, keawetan suatu macam bahan kain, ketahanan warna tertentu pada kain tersebut, dan lain-lain. 3. Correction of deviation atau tindakan perbaikan diri dari penyimpangan. Langkah ketiga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan, serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. C. Standar pengawasan. Standar pengawasan dapat digolongkan menjadi 3 macam. 1. Standar dalam bentuk fisik. 2. Standar moneter meliputi standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan. 3. Standar abstrak atau intangible. Standar fisik adalah standar yang berhubungan dengan pengukuran non-moneter atau tidak mengenai uang atau pelaksanaan kerja. Standar ini adalah bisa pada tingkat operasi yang sebenarnya dari investasi atau dengan penghasilan atau investasi. Standar pendapatan atau revenue standar timbul dari penetapan nilai-nilai uang pada penjualan. Standar ini dapat bermacam-macam seperti pendapatan per mil. Penumpang bisa sampai pada penjualan rata-rata setiap langganan atau pembeli, dan penjualan per kapita atau per orang dalam suatu daerah pasar tertentu. Standar golongan terakhir adalah standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang sukar dia ukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. D. Tujuan pengawasan atau pengendalian. 1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. 2. Untuk mengetahui segala sesuatu untuk dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta azas-azas yang telah ditetapkan. 3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. 5. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Jenis-jenis pengawasan. Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Perbedaan pendapat tersebut terutama karena perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yaitu 1. Waktu pengawasan. Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam pengawasan dibedakan atas A. Pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. B. Pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Objek pengawasan. Berdasarkan objek pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas bidang-bidang sebagai berikut. A. Produksi. Pengawasan ini untuk mengetahui bagaimanakah kualitas dan kuantitas dari produksi. Maksudnya walaupun kita mengutamakan kuantitas, jangan sampai meninggalkan kualitas. B. Keuangan. Pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos-ongkos yang mudah berubah. C. Waktu
Pengawasan di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. D. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana, tata kerja, atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih baik dan lancar. Pengawasan mengenai orang yang dapat dilakukan secara A. Langsung, misalnya dijalankan oleh kepala bagian terhadap orang-orang langsung di bawahnya. B. Tak langsung, misalnya kalau pengendalian dilakukan oleh seorang kepala bagian dengan melalui kepala subbagian. F. Syarat-syarat pengawasan. A. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan dari para aktivitas. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. C. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. D. Pengawasan harus luas dan fleksibel. E. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. F. Pengawasan harus ekonomis. G. Pengawasan harus mudah dimengerti. H. Pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan.